Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Cantika Putri Maharani dari mahasiswi Politeknik Pos Indonesia jurusan Logistik Bisnis dari kelas D4 LB4F. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Halal and Green Logistik tentang Green Program yang diterapkan pada perusahaan Unilever. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya presentasikan sebagai berikut. Saya akan mempresentasikan apa saja Green Program yang diterapkan di PT Unilever Indonesia. Yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan multinasional yang berpusat di Belanda. Nah, perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk seperti produk makanan, minuman, kemudian ada pembersih dan alat perawatan tubuh. Nah, dari segi konsep kantornya saja, perusahaan ini telah menerapkan Green Office seperti yang dapat dilihat pada gambar ya. Kalau perusahaan ini dikelilingi oleh pepohonan yang hijau-hijau. Nah, lokasi dari kantor ini sendiri yaitu ada di BSD. Selanjutnya yaitu proses Green Supply Chain pada Unilever. Dari proses raw material sampai dengan ke tangan konsumen, ini akan dilakukan pengolahan penggunaan produk. Nah, yaitu penggunaan produknya itu antara lain seperti landfill, reuse and return, recycle, dan kompos. Nah, untuk ekstraksi bahan baku akan dilakukan composting. Kemudian, untuk packaging sendiri akan dilakukan recycle atau daur ulang kembali. Kemudian untuk retail, jadi barang-barang yang sudah expired atau yang tidak laku akan dikembalikan lagi atau akan di-return atau di-reuse kembali. Kemudian yaitu untuk barang-barang yang udah disposal atau yang sudah tidak digunakan lagi akan di landfill atau dilakukan pemusnahan. Selanjutnya yaitu pengolahan limbah di Unilever dengan menggunakan teknologi dan non-teknologi. Yang pertama yaitu ada teknologi Creasolve. Nah, Creasolve ini merupakan pelopor teknologi daur ulang limbah kemasan fleksibel pasca penggunaan konsumen. Teknologi Creasolve ini diakui memiliki potensi mengurangi dampak CO2 yang dihasilkan oleh setiap 7.800 ton per tahun di tiap operasinya, atau setara dengan 8.200 ton plastik fleksibel. Dalam konsep ekonomi sirkular Unilever, sampah kemasan plastik akan terus didaur ulang menjadi kemasan sehingga tidak berakhir menjadi tumpukan sampah di alam. Nah, di sini terlihat ya skema dari teknologi Creasolve ini. Dalam skema ini ada 3 inti prosesnya, yaitu yang pertama proses melarutkan, kemudian memurnikan, dan mengeringkan. Selanjutnya ada refill station. Nah, refill station ini bertujuan untuk pengisian ulang produk Unilever seperti brand Rinso, Molto, Sunlight, Superpale, Lifebuoy, Clear, Dove, Sunsilk, dan lain-lain. Nah, dengan adanya refill station ini, jadi kita bisa mengisi bahan produk-produk tadi itu hanya dengan membawa packaging yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kemudian ada pemanfaatan energi menggunakan biomasa. Nah, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRA telah dilakukan seperti yang pertama, pemasangan panel surya di pabrik maupun di kantor. Kedua, yaitu pemasangan motor efisiensi tinggi di jalur pengemasan. Ketiga, pemasangan pemanas beban otomatis. Keempat, pengurangan kebocoran udara terkompresi dan peningkatan kinerja kompresor udara. Yang kelima, peningkatan kinerja HFEC. Kemudian keenam, pemasangan interfer untuk MOPA transfer. Yang ketujuh, pemasangan ozone treatment. Dan yang kedelapan yaitu penggantian steam trap. Selanjutnya yaitu rekreasi dalam penggunaan air. Nah, program dalam memanfaatkan penggunaan air yaitu dengan program Glycerin Carryover yang mampu mengurangi chemical oxygen demand atau COD, di mana COD ini merupakan salah satu indikator pencemaran air secara kimia. Sejak tahun 2016, Unilever telah berhasil mengurangi 700 kg COD sehingga dapat mengurangi beban polusi air dan telah menghemat sebesar 54 juta per tahun untuk biaya pengolahan air. Selain itu, upaya berikut juga dilakukan untuk mengurangi konsumsi dalam produksi air, dalam penggunaan air dalam produksi maksudnya. Yang pertama yaitu penggunaan kembali air dari proses clean in place atau CIP, kemudian peningkatan
pH pada instalasi pengolahan air limbah, kemudian peningkatan gliserin mentah dan penurunan carryover, kemudian perubahan rencana pemrosesan, kemudian pengendalian blowdown secara otomatis, dan total dissolved solid atau TDS untuk boiler. Nah, dari grafik ini kita dapat melihat ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2018 terjadi penurunan atas penggunaan air. Kemudian juga COD juga terjadi penurunan. Selanjutnya yaitu pengurangan pada limbah B3 dan non-B3. Nah, penurunan limbah B3 yaitu dilakukan dengan cara pergantian bahan kimia pengolahan air limbah. Yang kedua, mendaur ulang limbah laboratorium. Yang ketiga, optimalisasi belt press untuk mengurangi kadar air lumpur. Yang ketiga yaitu city sludge natural drying untuk pengeringan lumpur alami. Yang keempat yaitu mengurangi glycerin carryover. Yang terakhir yaitu penggunaan minyak pelumas sesuai umurnya. Kemudian untuk penurunan limbah non-B3 dengan cara yang pertama yaitu mengembalikan kemasan ke pemasok. Yang kedua yaitu memisahkan limbah dengan cara lebih konsisten untuk pengoptimalan pemanfaatannya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemasok untuk mengurangi limbah menggunakan pendekatan pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang. Kemudian mendaur ulang sampah kebun dan pekarangan. Kemudian yang terakhir yaitu Zero Waste Canteen. Jadi Unilever membuat kantin yang mengimplementasikan proses dari landfill. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.